Baik, terima kasih pemirsa BKR TV dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam dialog spesial dengan tema pengiriman uang dari luar negeri menuju Indonesia dengan BNI Wesselpin. Brand image BNI Wesselpin atau Bank Negara Indonesia sebagai bank yang sangat peduli terhadap semua segmentasi nasabah tentunya sangat diapresiasi oleh segala masyarakat. Terutama menjelang Hari Idul Fitri, ada program CSR yang sangat membantu sekali untuk menunjang perekonomian masyarakat menengah ke bawah tentunya. Bapak, terkait masalah program CSR Pak di sini Pak. Iya Pak. Ada selaku pengamat CSR nasional Pak, bagaimana pengamatan Anda mengenai program yang diterbitkan oleh BNI ini Pak? Jadi saya menaruh apresiasi sekali kepada BNI karena ternyata BNI ini memilih salah satu Lampung ya, karena kita dari Lampung memilih satu tempat di Lampung. Ini tentunya pasti mendapat suatu penilaian tersendiri. Ini kita syukuri. Karena apa? Karena tadi uang yang dikirim pun ke Lampung sangat luar biasa. Ini berarti kan masyarakat Lampung yang berada di luar negeri juga cukup banyak. Nah ini rupanya ini tidak salah BNI rupanya memilih Lampung untuk program CSR-nya. Membidik itu tempat CSR. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada program kesehatan, ada program sembako murah. Ini sangat luar biasa dampaknya. Dan yang perlu diketahui bahwa suatu perusahaan kalau ingin itu long term semakin bisa eksis ke depan, maka CSR-nya harus dijalankan dengan baik. Karena apa? Karena masyarakat ke depan itu justru akan menilai ya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan semakin dia mengisolasi diri, semakin tidak mengenal masyarakat sekitar maupun yang lain, ini makin ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, tentunya bentuknya bisa melalui sosialisasi, bisa melalui bentuk konkret. Nah, ini sebenarnya merupakan potensi yang luar biasa apabila digabung link and match dan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dalam pengalaman kami, saya selaku penilai CSR nasional selama 2 tahun ini, itu betul-betul yang mendapatkan award itu memang yang dilakukan juga luar biasa, tapi sesuatu yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Ini kedepannya ya, jadi kedepannya semakin CSR dikembangkan, maka perusahaannya tumbuh dengan sendirinya. Karena apa? Dia dicintai oleh masyarakat. Tapi kalau dia tidak melakukan CSR, maka mereka akan ditinggalkan. Nah, ini terbukti bahwa suatu perusahaan yang dia tidak melakukan CSR dengan baik, maka biasanya muncul gejolak-gejolak. Ya, di daerah-daerah itu yang muncul gejolak-gejolak apabila mereka tidak melakukan CSR dengan baik. Nah, tapi kalau melakukan CSR dengan baik, maka di lingkungannya dia bisa diterima. Nah, jadi masyarakat tidak demo di situ. Masyarakat demo karena mereka hanya memperkaya diri sendiri perusahaan itu, padahal ada bagian lain yang harus diberikan kepada orang lain. Seperti di agama kita kan, harta yang kita miliki maka ada bagian dari untuk orang-orang yang berhak menerimanya, misalnya yatim piatu, orang yang tidak mampu dan lain-lain, untuk pendidikan dan lain-lain. Begitu juga perusahaan dari sesuatu yang diperoleh, dari laba yang diperoleh, ini ada bagian dari orang lain, bagian daripada masyarakat. Nah, rupanya ini BNI sangat baik sekali, sangat peka sekali. Dan pada saat bulan puasa yang ini mungkin umumnya harga akan naik karena konsumsi naik. Nah, BNI berada di tengah-tengah masyarakat, memberikan sesuatu yang supaya ini tidak naik, karena ini kan luar biasa manfaatnya. Jadi hal-hal yang demikianlah saya rasa yang perlu ditiru oleh yang lain juga. Jadi sebenarnya bukan untuk kita melakukan CSR itu untuk dipuji, tidak, tapi karena memang ada hak orang lain terhadap perusahaan itu. Sama saja kita punya harta, ada hak yang harus disedekahkan. Perusahaan pun juga demikian, kalau itu mau berjalan dengan jangka panjang. Baik, program CSR BNI berada di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang kebingungan untuk menghadapi masalah harga yang sedang tinggi-tingginya menjelang Idul Fitri. Artinya BNI seperti memberikan oase penyejuk di gurun Sahara yang sangat panas, Pak. Ya, baik Pak Dodi, kira-kira program CSR lainnya apa lagi yang bisa diunggulkan dari Bank Negara Indonesia, Pak? Jadi pada kesempatan ini selain Pasar Murah BNI Rezeki Ramadan, pada kesempatan yang sama juga kami menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis kepada
keluarga TKI, serta juga memberikan beasiswa kepada anak-anak keluarga TKI yang berprestasi. Jadi ini merupakan bentuk kepedulian maupun penghargaan kami kepada keluarga TKI yang telah bermitra dengan BNI. Jadi kami juga berharap nantinya anak-anak TKI yang berprestasi ini bisa melanjutkan pendidikan dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraannya untuk hidup dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, selain ada program pasar murah, program kesehatan dan juga beasiswa. Beasiswa untuk anak-anak. Ya, tentu. Ya, baik, dengan program itu bersifat komprehensif, Pak ya. Iya, bersifat komprehensif. Baik, baik, Pak. Pak, untuk pasar murah sendiri ditujukan hanya untuk keluarga dari para TKI di luar negeri, Pak. Lalu bagaimana cara masyarakat untuk menikmati pasar murah itu sendiri, Pak? Ya, jadi untuk masyarakat ataupun keluarga TKI yang ingin ikut serta dalam pasar murah BNI Rezeki Ramadan, mereka cukup menunjukkan bukti bahwa keluarga, teman atau saudaranya yang mengirimkan uang dari luar negeri melalui BNI itu ditunjukkan dalam bukti penerimaan uang dari pengiriman uang yang dari luar negeri untuk ditukarkan dengan kupon di cabang-cabang BNI. Nanti kupon itu nanti bisa digunakan untuk pembelian sembako murah, yaitu separuh harga. Jadi pada kesempatan ini kita menghargai kupon itu 35.000 untuk satu paket sembako yang seharga 70.000 gitu, Pak. Baik, jika Anda berkenan bisa Anda utarakan apa saja isi dari sembako itu, ya, Pak? Jadi ada gula 1 kilogram, kemudian ada minyak goreng 1 liter, ada tepung terigu, ada margarin 200 gram, kemudian ada mie instan ada 4, kemudian ada kopi ada 5 saset kalau nggak salah. Ya. Dari 70.000 menciut menjadi 35.000. Artinya 50 ya. Baik, cukup 35.000 aja. Ya. Baik, Pak. Kapan kira-kira Pak batas akhir dari program pasar murah BNI Rezeki Ramadan ini, Pak? Ya, jadi pasar murah BNI Rezeki Ramadan ini kita mulai dari tanggal 11 Juli dan kita akhiri pada hari ini, Pak, tanggal 23 Juli. Jadi kita mulai di Kendal tanggal 11 Juli di 18 kota, kemudian kota terakhir atau ke-19 adalah di Lampung ini, Pak. Ya, jadi di Jawa, Madura, Sumba dan Nusa Tenggara, di Mataram, dan di Lampung yang terakhir, Pak. Baik. Pak Naryono, incoming transfer dari luar negeri ke Provinsi Lampung sangat luar biasa sekali, Pak. Lalu bagaimana solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga incoming transfer itu agar konstan bahkan lebih meningkat lagi, Pak, di tahun ke depan? Pertama-tama pemerintah sekarang harus mencari informasi yang lebih detail kembali, ya, kalau terutama dengan BNI itu harus terdeteksi ya oleh di database-nya pemerintah. Jadi pemerintah ini harus punya database yang income generation-nya harus tahu berasal dari mana, ya. Nah, sehingga dia setelah tahu nasabah-nasabah itu dari mana saja, ya. Ini tadi satu-satunya jalan pemerintah harus bisa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa uang itu bisa sebagian juga disisihkan nanti untuk investasi. Tadi sudah cukup baik, sudah dimulai dari BNI-nya bahwa ada beasiswa segala macam. Ini adalah untuk jangka panjang, long term-nya sangat bagus sekali. Tapi sekarang apa peran pemerintah yang ada di daerah sini? Nah, tentunya dia harus bisa melihat dengan uang yang ada itu bisa digunakan untuk yang lebih potensial lagi. Diinvestasikanlah dalam bentuk apa. Nah, mari kita harus mempunyai suatu kegiatan yang pemiliknya adalah orang-orang kita sendiri. Jangan kita ini punya suatu kegiatan, pemiliknya orang dari lain. Nah, yang lebih celaka lagi, perusahaan-perusahaan besar di Lampung, pemiliknya juga orang luar dari daerah Lampung. Padahal uang yang masuk di Lampung juga cukup besar. Kenapa enggak ini dioptimalkan oleh pemerintah daerah? Nah, sekali lagi, pimpinannya harus bisa dipercaya. Karena kalau pimpinan itu bisa dipercaya, maka ngomong akan diikutin itu. Ya, ngomong akan diikutin. Dan itu membutuhkan bukti. Ya, membutuhkan bukti, kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan, jangka panjangnya, pengamanannya, ya, sehingga betul-betul si orang yang menyisihkan dananya tadi, itu menjadi pemilik nanti. Menjadi pemilik. Nah, ini kan luar biasa. Banyak di Lampung yang bisa kegiatan bisa dilakukan. Kalau boleh dibilang, Lampung ini sebenarnya kan penyangga ekonomi untuk di Jakarta. Nah, pisang saja di Jakarta itu berasal dari Lampung. Sayur-sayuran banyak yang dari Lampung. Buah-buahan, nah, buah-buahan banyak dari Lampung. Kenapa enggak ini kita kembangkan?
menjadi industri yang bisa dikembangkan ini, sehingga nanti added value-nya menjadi tinggi. Nah, sahamnya nanti dibagikan kepada orang-orang yang punya dana masuk. Nah, tentunya jangan seluruh, kan mereka juga punya ini. Disisihkan saja tiap orang itu 10%-nya saja dari uang yang masuk kali sekian. Loh, kalau itu misalnya 400 miliar, 10% sudah 40 miliar. Uang 40 miliar itu sudah banyak itu. Untuk membuat suatu perusahaan atau kegiatan sudah banyak sekali. Nah, cuman ini harus mendapat bimbingan oleh pemerintah. Ada guidance-nya memang yang tulus. Jangan begitu ada uang malah gimana bisa diambil. Nah, dimintain komisi, ya nggak boleh begitu. Nah, kalau ini pemerintah bisa menggarap dengan baik, tumbuh dengan baik, ini kan kalau rakyatnya sejahtera, kan pemerintah juga senang juga kan gitu. Jadi di Lampung ini yang terjadi gimana mau baik, jalannya aja lubang-lubang semua sampai daerah-daerah kita, misalnya antar kabupaten ke kabupaten itu bisa pegel boyok ini kan gitu. Nah, ini yang menjadi pikiran. Saya sangat sependapat dengan programnya Pak Gubernur bahwa dia yang akan datang itu menyisihkan dari anggarannya itu adalah untuk infrastruktur. Karena di Lampung adalah betul-betul parah kondisi infrastrukturnya. Bisa dibayangkan kita pergi ke daerah, mungkin bisa jalannya berlubang-lubang, sakit semua badan ini. Ya pemimpinnya nggak pernah naik mobil ke daerah-daerah mungkin, sehingga mereka tidak merasakan yang begitu. Ya. Nah, kalau ini infrastrukturnya baik, otomatis tumbuh ekonominya dengan baik. Nah, dana sudah jelas masuk, sisihkanlah itu sebagian. Kalau diajak dengan baik-baik, nasabah yang di luar negeri nanti mungkin dikumpulkan, digunakan manfaatnya untuk apa. Saya yakin kalau itu yang memberikan didikan itu orang yang bisa dipercaya, masyarakat itu ngikut sebenarnya. Masyarakat percaya. Ini jadi masalah ini yang memberikan sosialisasi atau memberikan contoh mungkin kurang bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi fungsi masyarakat ini sudah ada uang yang masuk, mari diapakan ini. Nah, tentunya kalau bisa ya orang-orang yang TKI-nya tadi dibesarkan nantinya. Dibesarkan di mana? Melalui investasi. Nah, untuk investasi membutuhkan ini suatu bimbingan, membutuhkan suatu regulasi pemerintah. Sebagai contoh, misalnya kita ajak bikin perusahaan ternak saja, ini sangat besar manfaatnya kan. Nah, tapi kalau pemerintah tidak bisa mengemas nanti harus dikemanakan itu ternak, ya nggak laku nanti di Lampung kan gitu, karena sudah over product. Padahal kebutuhan secara nasional luar biasa. Nah, ini contoh-contoh yang sebenarnya bisa sangat baik untuk dikembangkan. Baik Pak, luar biasa Pak. Artinya harus butuh kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Tadi Bapak sudah mengutip bahwasanya hasil itu berbanding lurus dengan usahanya Pak. Seperti itu. Baik Pak Nur, ternyata terobosan yang dilakukan BNI tidak cuma sebatas BNI Wesel Pin. Sedikit kita agak melebar nih Pak Dodi. Terobosan dari BNI ternyata tidak hanya BNI Wesel Pin Pak. Ternyata saya juga mendapat informasi bahwasanya BNI mengadakan terobosan baru dengan layanan ATM sepeda motor Pak. Bisa Bapak sedikit jelaskan Pak? Ya, untuk ATM sepeda motor ini memang kita sediakan untuk tempat-tempat yang memang agak jauh ya jadi untuk intinya kami berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun mungkin kami baru merintis kegiatan atau program ini, tapi kita berupaya untuk coba memperbaiki layanan dari waktu ke waktu. Baik, sampai saat ini sudah ada berapa ATM sepeda motor di Indonesia? Belum begitu banyak Pak, jadi ini baru dimulai di beberapa daerah saja gitu Pak. Jadi artinya baru first launching seperti itu Pak. Baik Pak. Pak Nur, kira-kira harapan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan guna menunjang masalah perbankan dan juga BNI Wesel Pin di sini Pak terkait masalah incoming transfer dari luar negeri ke dalam negeri untuk seluruh masyarakat Lampung Pak? Jadi untuk kepada masyarakat Lampung tentu tadi sudah ada angin segar dari BNI ya, karena BNI sudah memberikan suatu fasilitas ya, dalam arti tadi kita sudah dipilih menjadi tempat yang luar biasa seluruh Sumatera hanya di Lampung yang bisa mendapatkan manfaat itu tadi. Nah, ini tentunya ini jangan lupakan oleh pemerintah ataupun siapa saja yang bisa menggandeng ini.
Saya rasa kalau ini bisa kerjasama dengan baik ya, data misalnya dari BNI, data perbankan dari alur uangnya, terus orang masyarakatnya bisa diketahui oleh pemerintah, maka ini dibuatkanlah satu database oleh pemerintah. Fungsi pemerintah membuat database yaitu supaya apa? Pemerintah tinggal nanti setelah tahu masyarakatnya ini ada potensi-potensi, tugas pemerintah untuk mengembangkannya. Bukan malah pemerintah nanti mau memungut pajaknya sebesarnya, jangan. Biar tumbuh dulu. Setelah tumbuh otomatis nanti dia akan ada fungsinya kan. Ini yang perlu dikembangkan. Nah, sekali lagi kebersamaan adalah menjadi hal yang sangat penting. Artinya apa? Kita di masyarakat maupun di dunia usaha maupun di pemerintahan, kita tidak boleh egosentris, tidak boleh kita melihat hanya kotak kita sendiri. Nah, kita harus melihat bahwa kita ini harus bisa menghadapi suatu perubahan. Nah, dalam hal perubahan, kalau orang tidak mengikuti perubahan, itu maka akan ketinggalan. Ya. Tapi kalau orang itu mengikuti perubahan, itu belum orang sukses, itu menjadi orang biasa. Jadi orang yang mengikuti perubahan itu bukan orang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mendahului perubahan. Sebelum terjadi, dia sudah melakukannya. Contohnya tadi, dengan adanya uang itu sebesar banyak yang masuk, ini oleh pemerintah bisa membidik, memberi kepercayaan, lakukan investasi, di mana 10 tahun yang akan datang, itu nilai uang itu akan menjadi jauh lebih baik. Dan masyarakat yang tadi bisa menjadi pemiliknya. Bayangin, luar biasa. Ekonominya meningkat, Pak. Baik, Pak. Meningkat. Ya, luar biasa, Pak. Baik, Pak Dodi, apa harapan Anda, Pak, terkait BNI Wesselpin untuk masyarakat di Lampung, Pak? Ya, jadi harapannya dengan adanya BNI Wesselpin ini akan memudahkan pengiriman uang, dan diharapkan tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, khususnya yang berasal dari Lampung, bisa ya semakin sering menabung dan mengirimkan uang untuk keluarga dan dijadikan modal usaha. Dan nantinya juga untuk BNI sendiri kami punya program ya modal atau kredit usaha untuk TKI Purna, ya TKI yang sudah kembali ke tanah air untuk menjadi wira swasta. Jadi di program ini memang untuk menjadi wira swasta bukan hal yang mudah untuk sebagian orang. Jadi karena mereka tidak terbiasa bekerja dengan orang lain dan bekerja sendiri bukan sesuatu yang sama. Jadi perlu waktu pendampingan. Jadi beberapa waktu yang lalu BNI juga sudah melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada para TKI Purna. Setelah mereka mendapatkan pendampingan dan pembekalan selama beberapa bulan, cukup waktu untuk keterampilan, baik dari sisi teknis, keterampilan perbaikan mesin, kebetulan ini kan mesin motor dan mobil, kemudian mereka sanggup untuk membuka bengkel, dan kita berikan juga pembekalan mengenai pengelolaan keuangan. Akhirnya dengan pembiayaan tambahan dari BNI, mereka sanggup atau membuka usaha menjadi pembuka bengkel dan segala. Jadi harapan kami ke depan akan semakin banyak para wira swasta yang tangguh lah untuk membangun Indonesia atau mensejahterakan masyarakat secara berkesinambungan gitu, Pak. Baik, kita aminkan, Pak, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurdiono, terima kasih Pak Dodi. Ya, semoga dialog kita terus berlanjut di kemudian hari, Pak. Ya, baik pemirsa Tukar TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dalam dialog spesial kali ini. Dan saya ulang kembali lagi untuk Anda bahwasanya BNI memiliki brand image sebagai salah satu bank yang melayani semua segmentasi nasabah. Anda bisa langsung menghubungi layanan di Remittance Call Center Jakarta 021 299 46099 atau langsung datang ke kantor BNI cabang terdekat di kota Anda. Saya Firman Judedi, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi dalam dialog spesial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.